Yang saya hormati Sekretaris DPRD, para asisten staf ahli, kepala Bapeda dan segenap OPD, serta yang saya hormati dan saya cintai seluruh insan pers dan LSM, serta seluruh Bapak Ibu yang ada dalam ruangan yang saya hormati, semua saya hormati, saya banggakan. Sebelum saya menjawab badan umum fraksi, izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi para anggota Dewan yang terhormat atas capaian opini BPK terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sumatera Utara. Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa ini bukan hanya capaian yang dicapai oleh pihak bupati dan jajarannya, tetapi ini adalah capaian yang diperoleh pemerintah daerah, tentunya di dalamnya ada kontribusi kuat dari DPRD yang terhormat. Selanjutnya juga saya menyampaikan bahwa bukan hanya ini capaian yang dicapai oleh pemerintah, tetapi berdasarkan laporan resmi kita telah berhasil menurunkan stunting dari 36% lebih menjadi 27%. Ini adalah satu capaian yang luar biasa menurut pemerintah provinsi, karena kita mampu untuk menurunkan stunting hampir 10% dalam pemerintahan yang sedang berlangsung dan yang telah berlangsung. Mungkin ada yang menanggapi bahwa ini adalah capaian dari pemerintah sebelumnya, tetapi saya mengatakan bahwa dalam membangun suatu daerah, dalam membangun suatu kabupaten, tentunya kita berharap pembangunan itu berkesinambungan. Oleh itu, mari kita semua untuk mendorong supaya capaian-capaian ini semakin besar, semakin kita capai dalam periode berikutnya. Dan inilah menandakan bahwa ada hoki bagi pemimpin, walaupun belum sesuai bekerja, tapi ada hoki, ada keberuntungan yang memang dicapai oleh orang yang punya hoki dalam memimpin kabupaten dan kota yang kita cintai. Bapak Ibu seluruh hadirin yang sangat saya hormati, saya lanjutkan terkait rapat kita. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan anugerahnya kita sekalian pada hari ini dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat dalam rangka pemilihan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Toraja 2025 sampai 2029. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan fraksi yang telah menyampaikan pembangunan umum dan masukan serta sikap. Terakhir ada sikap sahabat saya Nasdem terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disampaikan, yang tentunya kita berharap bersama akan semakin memperkaya dan memberi muatan terhadap pembahasan Raperda. Selanjutnya, secara umum, pemenangan umum fraksi merupakan sebuah pemenangan yang kami nilai akan sangat positif bagi peningkatan kualitas perencanaan Kabupaten Tanah Toraja, khususnya pada rancangan akhir
RPJMD yang sementara dalam tahap pembahasan saat ini. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan menjawab pemandangan umum fraksi, namun secara umum, tidak secara satu persatu. Pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada RPJ rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanah Toraja yaitu 2025 sampai 2045 dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 hingga 2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 sampai 2029. 2. Proyeksi pendapatan daerah disusun secara realistis berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan beberapa hasil yang terkait dan pencapaian target pendapatan akan dilakukan secara maksimal dan profesional. 3. Dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran, khususnya program yang diarahkan kepada masyarakat, maka masing-masing OPD akan lebih cermat dan profesional sehingga program dan kegiatan tersebut dapat menghasilkan output yang terukur, tepat sasaran, serta bermanfaat dan berdampak bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum sesuai dengan yang direncanakan secara khusus dalam pembangunan potensi pariwisata yang inovatif, variatif, serta terintegrasi secara selaras dengan kelestarian adat dan budaya Tanah Toraja serta tata kelola kelestarian lingkungan hidup. 4. Kami sepakat dengan anggota DPRD bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu dikedepankan dalam implementasikan setiap substansi dalam RPJMD ini. Oleh karena itu, pada RPJMD ini juga direview oleh APID Kabupaten Tanah Toraja untuk mendapatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam dokumen ini. 5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Toraja telah memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dalam rangka percepatan pemulihan roda ekonomi, sosial, kesehatan, serta pendidikan dengan dukungan sarana dan prasarana khususnya membuka akses kawasan perekonomian baru. 6. Penyusunan RPJMD ini menjadikan data dan informasi yang diperoleh melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan perangkat daerah serta instansi vertikal. 7. Pemerintah daerah berupaya dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, tanggap, peduli, berbasis kinerja yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. 8. Pemerintah daerah akan memfasilitasi penguatan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam kerjasama untuk menjaga tatanan kehidupan ekonomi yang berakar pada kearifan lokal dan adat istiadat serta berdaya saing serta memfasilitasi penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing. Terakhir, sebagaimana kita ketahui bersama dalam proses penyusunan RPJMD hingga tahap penyampaian raperda ini
telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dalam forum konsultasi publik, perancangan awal RPJMD, musrembang, rencana RPJMD, maupun tahapan lain yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, melalui paripurna dan pembahasan nantinya, temuan-temuan substansi RPJMD seluruh disahkan sangat dibutuhkan dari Bapak Ibu anggota yang terhormat sebagai wujud sinergitas kolaboratif kita dalam rencana pembangunan Kabupaten Tanah Toraja kita cintai ini. Pimpinan Dewan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat serta seluruh Bapak Ibu yang ada dalam rapat paripurna ini, semua sesuai dengan pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah daerah terpilih nanti. Maka kami berharap bahwa dengan sisa waktu yang ada, pembahasan terhadap perda tentang RPJMD ini dapat dilakukan secara intens selama beberapa hari ke depan, sehingga pada saatnya nanti kita menetapkan perda tentang RPJMD Kabupaten Tanah Toraja 2025 hingga 2029, sehingga dijadikan pedoman oleh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah. Terhadap berbagai harapan Dewan yang terhormat yang sesuai aspirasi rakyat melalui reses, musrembang, sehingga perencanaan pembangunan positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan secara menyeluruh, merata, berkeadilan dalam menciptakan tanah berdasarkan nilai-nilai dan tata kerja yang berlaku di DPRD yang terhormat ini. Terima kasih atas segala masukan yang ada. Mohon maaf atas keterbatasan dalam memberikan jawaban atau tanggapan atas pandangan umum yang disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalankan amanah rakyat yang dilupakan. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.